Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Septi Nur Cahyani dengan NIM 190512140015 dari Sistem Informasi A akan menjelaskan tentang materi DHCP server di video kali ini. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang jaringan wireless. Nah, untuk DHCP server ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Adapun DHCP sendiri merupakan kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu DHCP? DHCP adalah sebuah protokol klien dan juga server yang memiliki fungsi untuk menentukan, membuat, dan juga menyewakan IP address secara otomatis kepada komputer klien dan host klien, baik secara massal ataupun per unit. Selain itu, DHCP juga digunakan untuk memberikan parameter-parameter lain seperti default gateway, hostname, DNS, dan juga domain name secara otomatis. Kemudian, apa sih yang dimaksud dari DHCP itu sendiri? Nah, DHCP adalah sebuah aplikasi yang diinstal di komputer baik komputer server maupun klien yang akan digunakan oleh seorang administrator jaringan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, dengan adanya DHCP komputer itu akan secara otomatis dapat membantu dalam mendapatkan IP address dari server sehingga beban bagi administrator jaringan lebih ringan. Di sini selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara kerja dari DHCP server. Ada 4 pembagian. Yang pertama ada DHCP Discover. Nah, klien pada DHCP ini yang meminta nomor IP ke server, sehingga broadcast yang mencari DHCP server. Dan yang kedua ada DHCP Over. Nah, pada DHCP ini, DHCP server bisa satu ataupun lebih server jika memang ada ataupun lebih DHCP-nya. Nah, yang mempunyai nomor IP dapat memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga ada DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir ada DHCP acknowledgement. Nah, pada sistemnya DHCP server ini memprioritaskan yang menang dalam memberikan jawaban atas pesan berupa konfirmasi nomor IP ataupun informasi lain kepada klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut. Dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lainnya akan menarik tawarannya kembali. Kemudian, bagaimana cara kerja DHCP server pada gambar ini? Pada gambar ini ada alur kerja dari DHCP server maupun klien secara terstruktur sehingga lebih mudah untuk dipahami dan memiliki beberapa tahapan. Nah, penjelasannya yang pertama ada DHCP pool. Nah, di bawah ini ada DHCP pool atau bisa disebut juga dengan scope. Nah, perangkat server ini yang menentukan jumlah range IP alamat dari IP address. Kemudian DHCP Discover, seperti yang diterangkan tadi, perangkat klien yang melakukan permintaan atau request alamat IP address ke perangkat servernya. Kemudian DHCP Over, perangkat server yang menawarkan penyewaan alamat IP address yang tersedia kepada perangkat klien tadi. Nah, untuk DHCP Last Collection, nah dia itu perangkat klien yang menerima alamat address
dikeluarkan oleh perangkat server yang telah terpasang pada aplikasi DHCP server dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh administrator jaringan seperti ada alokasi alamat IP, list MAC address yang diperbolehkan, atau lama waktu penyewaannya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada DHCP Acknowledge. Nah, DHCP Acknowledge ini selanjutnya di DHCP server yang melakukan aktivasi terhadap permintaan dari klien agar alamat IP address yang diminta tidak dapat digunakan oleh perangkat yang lainnya. Dan setelah itu, perangkat klien dapat terhubung dengan perangkat server dengan aturan yang telah dibuat oleh administrator jaringan pada DHCP server tadi. DHCP sendiri memang terdiri dari dua jenis, yaitu DHCP server dan juga klien. Untuk DHCP server, yaitu sebuah mesin atau perangkat engine yang menyewakan alamat IP address, hostname, DNS, IP gateway, domain untuk komputer klien yang melakukan permintaan atau request. Nah, beberapa sistem operasi yang menyediakan atau support layanan DHCP ini antara lain seperti Windows NT Server, Windows 2003 Server, distro Linux, dan sebagainya. Kemudian, sedangkan DHCP Client yaitu sebuah aplikasi pada perangkat klien yang dipasangkan atau diinstal di perangkat lunak dari DHCP Client itu sendiri sehingga dapat terhubung atau sinkron dengan DHCP server sebagai penyedia alamat IP address, hostname, DNS, gateway, dan juga domain secara otomatis. Perangkat klien yang dimaksud bisa berupa komputer, PC, yang terinstal OS-nya seperti Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 8, terus ada Linux, Android, Java, dan lain-lain. Sedangkan untuk fungsi DHCP sendiri ada beberapa. Antara lainnya, yang pertama dapat memberikan layanan sewa IP address, hostname, gateway, dan parameter-parameter lain seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian DHCP dapat melepas penyewaan di klien ketika perangkat klien lama tidak digunakan atau tim list, dan penyewaan layanan dapat digunakan untuk perangkat lainnya. Yang ketiga, DHCP memiliki kemampuan memberikan IP address secara massal kepada perangkat klien. Jadi tidak hanya satu unit saja. Kemudian DHCP digunakan oleh administrator jaringan untuk mengelola jaringan komputer secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu. Dan yang terakhir, DHCP dapat mempercepat kinerja perangkat klien untuk melakukan pengiriman dan juga penerimaan transfer data. Yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan dari DHCP server. Untuk kelebihannya seperti yang tertulis di fungsi DHCP tadi ya secara umumnya, bahwa perangkat server yang dikonfigurasi oleh administrator dapat secara otomatis memberikan alamat IP address dan juga lain-lainnya, parameter lainnya. Dan kepada perangkat klien dengan pengaturan lain yang diatur di perangkat server, sehingga hanya memerlukan waktu yang tidak lama. Jadi intinya itu dapat menghemat waktu dari kinerja sang administrator jaringan. Sedangkan kelemahannya terjadi apabila jumlah IP atau range IP yang diberikan dari perangkat server tidak seimbang. Juga bila terdapat lebih dari satu DHCP server dalam kondisi jaringan yang sama. Dan perangkat klien menjadi bingung untuk melakukan request. Pada skenario percobaan DHCP kali ini, saya akan mensimulasikan DHCP server dan juga DHCP client di atas jaringan wireless bridge seperti skema jaringan yang sudah saya buat pada praktikum sebelumnya, yaitu pada wireless. Di sini saya sudah menambahkan server
PT untuk menjadi DHCP servernya, seperti yang ada pada skema jaringan di modul. Kemudian yang bertindak sebagai DHCP server yaitu server ini. Nah, kemudian sebagai server bertindak sebagai kliennya itu ada smartphone dan juga laptop. Selanjutnya, setelah kita buat skemanya, kita setting dari server ini. Nah, yang pertama kita setting di IP configuration. Di sini kita mode static dan kita atur IP versi 4-nya seperti ini, 192.168.1.253 dan subnet masknya 255.255.255.128 karena dia berada pada slash 25. Kemudian kita beralih ke config, kita buka fast ethernet 0. Nah, di sini kita on kan ya ini. Lalu di mode di IP configuration-nya kita ubah menjadi static bukan DHCP dan untuk IP versi 4-nya seperti ini 192.168.1.253 dan subnet masknya menggunakan 18 juga. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita ke service, lalu klik DHCP dan kita on kan service-nya. Kita pastikan ini fast ethernet 0. Dan pool name-nya di sini kan dia bertindak sebagai server pool atau scope. Dan untuk default gateway-nya 192.168.1.254 dan di sini saya memberikan DNS servernya 33.33.33.1. Untuk start IP address-nya 192.168.1.128. Untuk subnet masknya juga sama, karena dia di slash 25 dan maksimum number of users saya beri di sini 50. Setelah ini semua selesai settingnya, kita save. Nah, perbedaannya kalau sebelum di save itu kan ini warnanya putih. Dan setelah di save dia akan menjadi biru. Dan jangan lupa ya untuk meng-save, karena ini akan berdampak pada langkah berikutnya. Setelah itu kita close dan beralih ke setting di laptop. Kita buka IP-nya. Nah, di static kita beri ini 192.1.168.129. Subnet-nya kita beri ini 128. Kita ubah ke DHCP request dan akan successful. Sebenarnya ini itu bergantung dari yang kita isikan pada server di sini, DHCP servernya. Karena dia akan otomatisasi di setting IP-nya, baik subnet mask, default gateway, dan juga DNS, domain name systemnya. Kita close dan kita buka smartphone. Kurang lebih sama ya statiknya. Kalau tadi 129 berarti untuk IP di smartphone itu 130. Ini juga slash 25. Kita ubah ke DHCP, requesting, dan successful juga. Dia akan menyesuaikan. Oke. Sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.